sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengajian Gabungan Malam Rabu, yang sama-sama kita hormati para ketua masjid dan mushola yang tergabung dalam pengajian malam Rabu, para ketua RT, ketua RW, para jamaah sekalian hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat iman dan sehat sehingga dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin malam Rabu. Salawat serta salam sama-sama disampaikan pada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama pengurus Masjid Jami Ar-Ruhama mewakili ketua senat kami, ketua senat Bapak Haji Kurnia Ahmadin, mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, yang mana kami Masjid Ar-Ruhama sudah ikut bergabung dalam pengajian rutin keliling malam Rabu. Untuk itu beliau menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengurus dan jamaah pengajian malam Rabu, yang mana beliau jarang hadir, jarang ikut dalam pengajian tersebut. Namun tetap mensupport, tetap mendukung pengajian rutin gabungan malam Rabu tersebut. Kami Masjid Ar-Ruhama siap untuk hadir terus. Namun kami mohon maaf, Masjid Ar-Ruhama ini yang hadir cuma 2 orang ini, saya dengan Pak Hairudin ini. Jadi kalau nggak hadir satu kelihatan banget ini, kurang satu ya. Dan juga kami mohon maaf apabila selama pengajian ini kami dalam penerimaan ataupun pengajiannya ada yang kurang berkenan. Untuk itu mohon diberikan itu maaf yang seluas-luasnya. Jadi dalam rangka pengajian ini mungkin sebelum penutupan terakhir pengajian rutin malam Rabu ini untuk menyambut bulan suci Ramadan, kami atas nama pengurus Masjid Ar-Ruhama mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penerimaan dan penyajian kami kurang berkenan di hati bapak-bapak sekalian. Untuk itu kami atas nama pengurus mewakili ketua mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Demikianlah dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada senior kita Bapak Imam dua kalau kita mah alhamdulillah dari Ruhama, jadi kita bisa diberi pekalongan. Yang belum dapat kain batik, ada yang belum dapat ya? Kita saya pesanin lagi. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang mana pada pelaksanaan kegiatan ziarah dan tur alhamdulillah berjalan sukses, yang akhirnya kita malam lahir tidak mendapat makan, ternyata dia akal-akalin dapat juga kita makan ya. Biasa itu sisa daripada perjalanan kita makan bareng. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat lagi ya. Ada yang ngajakin ke Madura mau dagang sate Madura. Alhamdulillah semua perjalanan sukses dan lancar ya, masih banyak kekurangan dan banyak hambatan ya. Memang itulah yang namanya perjalanan serba tanggung ya. Tanggung semuanya, tapi alhamdulillah bisa kita jalan dengan baik dan tujuan kita kesampaian semua dari Cirebon, Pekalongan, dari Lampung sampai Kudus, sampai Gunung Muria, sampai Nieng, kita sampai semua. Yang mudah-mudahan kita depan lagi lebih bagus lagi dan terencana lebih mantap lagi. Lagi kalau saya tahun depan kita berangkat gratis semua, insya Allah ya. Kita upayakan kali aja ada pilkada kedua gitu kira-kira. Untuk selanjutnya nanti malam
Rebo yang akan datang seharusnya bertempat di masjid di musola Al-Makmur. Di WA saya sampai ke rumah saudara Andri, dia minta untuk lompat di Masjid Hidayatul Muttaqin. Nanti di Hidayatul Muttaqin langsung ke pembukaannya di Al-Makmur. Jadi kita ini besok sekali lagi ngaji nih ya. Malam ini atau malam Rabu depan. Malam minggunya kita penutupan. Enggak malam Rabu penutupannya, malam minggu penutupannya. Sekalian kita haul ya. Insyaallah udah saya siapin, pulang saya kasih. Makan juga saya kasih insyaallah. Ya kita udah persiapkan nanti karena kita gabungan. Kenapa sih kita tidak penutupan di malam Rabu? Ya, karena saya pikir begini, daripada panitia, pada pengurus masjid yang nyari dana lagi, ya udah kita penutupan di rumah saya aja. Jadi rumah ketua aja penutupannya, sekalian peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Insya Allah yang ceramah, saya lupa namanya, lulusan dari Hadratul Maut ya, yaitu Iwan Belek gitu. Ya insya Allah dari dari Cipete ya, mudah-mudahan nggak hujan, mudah-mudahan aman ya, karena pengajian kita dekat Empang ini mau hujan duluan ya, malam hujan, siang hujan, pagi hujan, sore hujan, sampai tadi hujan juga lagi. Tapi insya Allah mudah-mudahan tanggal 15 malam minggu kita aman ya, aman tidak hujan. Nanti kita insya Allah nisfu kalau nggak salah malam Sabtu. Sabtu nisfu, Sabtunya kita isrok sekalian penutupan. Alamatnya nanti saya share aja di grup ya, biar kalian enter lagi nanti, jangan nanya lagi penutupan di mana gitu. Sekali lagi sekali tahu ketua dan jamaah, insya Allah penutupannya tanggal 15 ya. Dan untuk kewajiban penutupan biasanya kita urunan lagi ya, bagi ketua masjid dan musola. Tahun kemarin berapa? 3,5. Udah 3,5 cukup, dan banyak-banyak. Insya Allah ketutup dengan ada uang kas kita ya. Saya harap nanti tanggal 15 itu, sebelum tanggal 15 itu uang urunannya nanti kalau bisa dikasih ke Pak Tudin ya, ke Pak Tudin. Berarti malam Rabu besok ya, Rabu besok sekalian penutupan dibayar, sama kelilingannya juga dibayar. Jadi sekitar 425 3,5 sama 75 425 ya. Kalau pakai gopek nggak apa-apa ya. Kalau penutupan terakhir ya udah pakai aja gopek aja buat penutupan pengajian terakhir, nanti dikumpulin oleh Bapak Pak Tudin itu buat penutupan, buat berkat guru dan tambahan daripada amplop guru akhir tahun. Nanti juga saya akan keluarkan lagi amplop buat guru juga gitu. Bukan saya nebeng ke situ juga, bukan. Jadi 2 amplop nanti kita guru yang kita akan berikan. Satu dari malam Rebo, yang kedua dari acara haul di rumah saya ya, mudah-mudahan berkah selamat semuanya ya. Nanti juga gini, kalau tahun depan ada yang mengusulkan penutupan tahun depan, misalnya saya mau ketempatan penutupan, silakan ya. Kita nggak ngelarang, kita nggak harus di rumah saya, tapi nggak harus di arisan, tapi di mana aja boleh untuk penutupan, daftar aja gitu ya. Tapi ya memang kalau penutupan ya lumayan ya, yang enggaknya kalau penutupan makan nasi uduk dong pulang, pasti penutupan begini-begini aja kan begitu. Seenggaknya ada tentengannya, gula sekilo, terigu sekilo, roti, Indomie dan lain sebagainya. Ya memang beratkannya saya untuk meringankan itu silaturahmi. Saya minta doanya untuk orang tua saya dan guru-guru kita semuanya ya. Mudah-mudahan perjalanan kita nanti, acara kita ini mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Jam berapa kita? Seperti biasa nih, habis sisa langsung kita ya tahlil yasin, baca rawit, ceramah, udah jam 10 kita pulang ya. Yang mau bawa motor silakan, yang mau jalan silakan, mau dijemput ngomong aja, mau gojek, nanti kira-kira begitu.
Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk laporan uang kematian lagi saya rekap dulu karena sejalan muluan ini belum sempat ya, insyaallah kurang lebih tabungan kita di BRI ada sekitar 7 jutaan kurang lebih. Yang mengambil duluan kami persilakan hubungi saya dulu gitu. Insya Allah ya ada di tabungan, nggak kemana-mana. Dan sekarang kalau yang agak paham banget ATM nggak bisa ngambil, saya kagak ngambil kalau yang ngerti kok salah muluan. Ya mudah-mudahan sampai gue berantem kemarin sama yang penjaga apa BRI, apa jadi sulit banget orang mau nabung aja sulit banget, mau ngambil sulit, nabung sulit. Bukan begitu Pak, katanya emang udah zamannya Pak harus ini. Nah, kita gaptek ya. Menjadi ini salah, jadi ini salah. Gue pulang lagi ya. Dulu pakai bawa ATM, bawa kartu, bawa apa? Aduh, mendingan kita taruh celengan kaleng biskuit aja apa. Itu ya Bapak-bapak, insya Allah ya amanah yang Bapak sampaikan kepada saya masih lengkap ya. Ya saya insya Allah saya lengkap, masih lengkap, tidak ada perubahan. Ya kalau misalnya ada yang mau duluan juga saya silakan ya. Emang ini duit boleh pakai-pakai cuma buat nyumbang Pak Jaya doang kemarin. Jadi lihat bukannya pada saya kasih Al-Quran itu terang-terang banget. Ya mudah-mudahan panjang umur. Ya kalau umur mah kita nggak tahu ya, kita berharap aja sama Allah panjang umur. Ya mudah-mudahan sehat walafiat. Yang penting istiqomah dalam pengajian malam Rebo ya. Kalau kau ini istiqomah memang ngaji itu pahit. Guru belum datang kamu selesai ngomong ini. Yang sebulan. Ya gitu. Jadi emang pengajian kita ini cukup lama ya berjalan. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Ada Ustaz Taufik sini, Ustaz Taufik. Kita sekarang melihat. Ustaz sini Ustaz. Ya alhamdulillah beliau jalan sama bininya ikut kemarin. Alhamdulillah beliau ngikut Ustaz Nafi nggak jadi ikut. Saya Nafi katanya rumahnya lagi bongkar atasnya. Dia bingung takut hujan banyak kan hujan muluan. Perjalanan kita juga hujan semua, tapi ya alhamdulillah sampai kita di Gunung Muria itu kehujanan nggak berhenti kayak dituang-tuang. Pikiran saya begini dah ya, gua akan longsor nanti, gua akan longsor gitu. Ya akhirnya saya jalan kaki juga, agak sanggup juga. Sama Herudin jalan kaki gitu. Akhirnya saya pora-pora belok, dia belok juga. Jadi gue naik motor ya sama kayak gue naik motor. Dulu mah kita selalu masih muda-muda dikit ya, umur 30-35 masih kuat najat aja. Sekarang kita udah ayo. Pak Hidayat dulu sih dia mau belajar masalahnya. Tapi alhamdulillah semua perjalanan bagus. Ya, insyaallah ke depannya kita lebih bagus lagi. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kita malam pembukaan itu nanti di Al-Ma'mur insyaallah yang baca kitab Yai Hanafi ya. Dari Al-Ma'mur Mujahidin berarti Mujahidin Ustaz Abdul Rahman Hadi Hadiah Nabi ya, berarti ya. Kita nih dulu biar nanti kita ya bisa juga nih Ustaz biasa ini kan Ustaz Abdul Rahman, besok Ustaz Nabi, bisa nanti Ustaz Nabi lagi, Ustaz Abdul Rahman, baru Ustaz Nabi keliling aja nih, atau yang kita supaya kebagian semua gitu, jangan tahun kemarin itu lagi kan berubah, nanti kita ubah lagi ya, biar enggak ini ya. Sebab kadang ini ya memang yang namanya ngaji itu kan kadang hawa juga ya. Kalau lagi hawa hujan aja kadang yang lembek jadi pada lembek semua, pada angkup semua. Ya, nanti kita atur lagi biar ada ada sirkulasi ya oksigennya gitu. Ya sebenarnya sih ngaji siapapun sama semua, tapi ya kita berharap yang penting kita ikhlas ridho
insya Allah ilmu kita dapat, keberkahan kita dapat, insya Allah pahalanya berlipat ganda gitu. Udah kita datang. Oke. Oleh karena itu kita tutup dengan pembacaan Fatihah wabil khusus buat para pelakop Masjid Ar-Rahmah dan para donatur yang pada dunia atau yang masih hidup, mudah-mudahan pada sehat. Yang sudah meninggal Allah lapang kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah media di jannah, dan pengurusannya Ar-Rahmah biar pada sehat, karena cuma bertiga ya, berdua bertiga kadang-kadang nggak ada lagi ya, karena mau kompleks semua, depan kantor samping kantor mau kompleks, jadi susah yang mudah sehat. Al-Fatihah biniyadil halatin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pembacaan salam usul, salam hadis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa adim wa taqwa wa barik bijalalika wa kamalika la zaini badika syubi ubadi as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil kidam wa manba'il ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad jidu syarafai ya Rabb, jidu syarafai ya Rabb, jidu syarafai ya Rabb, wa karamahu wa ta'zimahu wa mahabbatahu wa rif'atahu wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an zawil fadlil ali wal qadril jalil sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali Al-Hasan summa Al-Husain wa ambaqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا يحتجم قد تطاع مطلقا أبدا وما تتاءب أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سر يا ذا بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa ashabihi tabain arwahil awliya wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mujtahidin wa ulama'il 'amilin wa masyayikhin fiddin khususan ila Rabbuna Habibi Abdul Rahman Nabi bin Hadi Nabi wa ila Rabbuna Habibi Ahmad bin Burhani wa Rabbuna Habibi Abdul Rahman bin Ahmad bin Burhani wa Rabbuna Habibi Muhammad bin Yusuf wa Rabbuna Habibi Mustafa Hadi bin Hadi Hadi wa usulihim wa furu'ihim wa dawil hukuki alaihim ajma'in thumma ila rawahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil hukuki alaina وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أدخل اللهم على الجميع في قبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa kana al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi barakati ulumihi wa bi kutubihi amin wa la radiyallahu anhu. Aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun ma yalzamu fihi al-qada'u wal fidyatu ithnani. Al-awwalu al-iftaru li khawfin ala ghairihi ka fitril hamili bi khawfiha ala janiniha wal murdi'i li khawfiha ala radi'iha. Kama qala sahibu safatiz zubat wal muddu wal qadari dhatil hamli aw murdi'in in khafa balitifli ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak jamaah pengajian
taklim malam Rabu keliling yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan Al-Fakir yang terakhir ini, karena minggu depan Kiai Hanafi yang mengisi sebelum Ramadan ini Al-Fakir terakhir di Masjid Ar-Rahmah, kita akan membahas lanjutan tentang puasa yang kita sudah bahas di 3 minggu yang lalu kok. Iya, 3 minggu yang lalu ya, Pak ya. 3 minggu yang lalu. Karena minggu lalu kan libur ya, masih pada lelah, pada celah gitu, capek. Maaf saya nggak bisa ikut membersamai dalam ziarah karena banyak acara di hari Sabtu dan Ahadnya. Tapi saya mendoakan mudah-mudahan pada dapat ziarah yang makbulah. Aqsamul iftari bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Bagian-bagian iftar itu artinya berbuka puasa, artinya orang yang batal puasa, iftar. Bi'tibari ma yalzamu bisababihi, dengan meninjau apa-apa yang melazimkan ia dengan sebabnya. Arba'atun, ada 4. Maksudnya begini saudara, sebab orang batal puasa itu ada 4 sebabnya nih. Akibat orang batal puasa karena sebabnya itu ada 4. Apa yang pertama? 1, mayalzamu bihil qada'u wal fidyatu. Apa-apa yang mewajibkan bihi di dalam ma al qada'u, oleh qada', wal fidyatu, dan oleh fidyah. Maksudnya batal puasa yang mewajibkan orang tersebut membayar qada' dan fidyah sekaligus. Jadi ini orang batal puasa wajib bayar 2. 1 wajib qada, artinya qada ganti Ramadan di luar bulan Ramadan. Batalnya 10 hari, maka qadanya 10 hari di luar Ramadan. Itu namanya qada puasa kaitannya. Wal fidyatu, sekaligus orang ini wajib kena fidyah. Ini orang sengsara nih saudara. Udah kena qada, wajib qada, udah gitu wajib bayar fidyah. Apa sih fidyah itu? Saya lengkap dikit nih. Fidyah di sini tarifnya belakangan. Al fidyatu, fidyah itu yaitu muddun, 1 mud. 1 mud itu 1 raupan tangannya Nabi. Makanya ulama berbeda pendapat di dalam mengkonversikan 1 mud itu ukurannya berapa. Karena Nabi udah nggak ada saudara, udah wafat. 1 kepalan tangannya Nabi itu berapa segini nih? Tuh 1 mud tuh segini tangannya Nabi, 1 mud. Ulama berbeda-beda pendapat, tapi pendapat yang paling kuat 0,6 gram atau 0,7 lah. Kalau di literin, konversikan ke liter, sebetulnya kurang dari 1 liter 1 mud itu. Cuman udah digenepin aja hitungannya jadi 1 liter, biar lebihnya itu nanti jadi sedekah ya buat si mayit. Biasanya kan fidyah itu hubungannya dengan orang yang udah meninggal ya. Gak juga, kadang-kadang juga untuk orang yang gak bisa mengqadha puasa, dia wajib bayar fidyah. Kayak orang tua, orang yang udah tua renta, dia udah tinggal di kasur doang, gak bisa ngapa-ngapain, dia gak wajib puasa. Qadha, bayar puasanya kagak bisa, gimana qadha? Berarti wajib bayar apa dia? Ya fidyah, kan belum mati orangnya tuh, belum meninggal. Nah itu fidyah. Muddun 1 mud, udah 1 liter dah, kita anggap 1 liter dah, buletin aja, lebihnya jadi sedekah. Wahidun 1, likulli yaumin, tiap pagi, tiap harinya puasa tersebut, min ghalibi qutil balad, dari kebiasaan bahan makanan pokok suatu negeri. Kita di Indonesia bahan makanan pokok kita apa saudara? Beras ya. Berarti yang dimaksud 1 liter di sini 1 liter beras. Wa tatakarrarul fidyatu bitakarruris sinin, dan berulang-ulang fidyah sebab berulang-ulangnya tahun. Ingat, fidyah ini akan terus berulang sebab berulangnya tahun. Kalau kagak dibayar saudara, dibayar kagak dibayar sebetulnya sama, dibayar kagak dibayar berulang. Contoh begini nih, dia kagak belum bayar fidyah tahun kemarin, belum bayar fidyah dia nih. Masuk Ramadan tahun depan,
Tahun ini nih mama, tahun ini dia masuk Ramadan, bulan bayar juga. Maka ini fidyah berulang, artinya berulang jadi 2 kali lipat. Nah, 10 kali dia belum bayar fidyah, maka 10 kali 2 berapa? 20. Ya, karena belum dibayar yang kemarin. Ntar kita bahas tuh di bawah tuh, ada tuh masalah fidyah. Dan fidyah ini bi'in'ami miskin dengan memberikan makan orang miskin. Jadi beras yang diberikan, beras fidyah itu diberikan kepada miskin. Kalau zakat itu, mustahik zakat itu dia lebih luas daripada fidyah. Kalau zakat kan ada 8 golongan. Tapi kalau fidyah ini cuma 2, saudara. Di Quran disebutinnya cuma 1. Alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang berat melakukan puasa, maka wajib dia membayar fidyah. Fidyah itu apa? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Miskin aja dikasih fidyah, apalagi kalau fakir. Maka fakir min babil aula, ini termasuk min bab yang paling utama untuk mendapatkan fidyah. Miskin aja dapat, apalagi fakir, karena secara status ekonomi fakir itu lebih parah dari miskin, saudara. Yang dinamakan miskin itu dalam kacamata syariat adalah orang yang berpenghasilan dan penghasilannya ini di atas setengah dari kebutuhan, tapi nggak melebihi dari kebutuhannya. Contoh, saya kasih contoh. Contoh, kebutuhan sebulan 1 juta. Walaupun di Jakarta udah nggak mungkin ya 1 juta buat sebulan ya, nggak mungkin. Apalagi kalau pakai kontrak, ya udah habis di kontrakan doang 1 juta. Contoh ini mah buat deketin pemahaman aja, takribul paham aja. 1 juta sebulan kebutuhannya dia. Dia punya penghasilan, kerja, punya penghasilan, cuman gajinya nggak mencukupi kebutuhan, artinya di bawah 1 juta, tapi di atas setengah dari kebutuhannya. Tadi kebutuhan berapa? Setengahnya 1 juta berapa, Pak? 500.000. Dia punya gaji 7,5 contohnya. Nah, ini orang namanya miskin. Kenapa? Sebab penghasilannya di atas setengah kebutuhan, di bawah kebutuhan. Ini namanya Kalau fakir di bawah setengah kebutuhannya. Butuh 1 juta, punya penghasilan 250.000. Nah, ini 250.000 kan di bawah setengah, yaitu di bawah 500.000. Ini namanya fakir. Atau dia sama sekali nggak punya penghasilan. Ini namanya fakir. Lebih parah mana berarti miskin sama fakir? Fakir. Lebih parah fakir, namanya min babil aula. Di Quran kan nggak disebut. Yang disebut di Quran it'amu ta'amu miskin. Nah, fakir berarti nggak kena dong. Min babil aula kena dia. Kalau di saudara ke main-main ke SPBU itu kan dilarang merokok. Boleh kan nabun? Nabun boleh nggak? Hah? Boleh Pak? Kan gak ada bacaan dilarang nabun. Rokok aja yang apinya kecil orang boleh, apalagi yang apinya gede. Ya itu mah gak usah pakai ditulis, Pak. Di Quran itu kan ijaz, ya kata-kata yang ringkas cuma maknanya luas, nyebutinnya cuma miskin. Nah, fakir enggak dong berarti? Ya miskin aja dapat, apalagi fakir. Ini namanya dikias. Jadi fidyah itu lebih sempit daripada zakat. Maka fidyah wajib diberikan kepada fakir atau miskin. Itu yang dinamakan fidyah. Kalau kita tahlilan bayar fidyah kan dong, yang tuan rumah. Yang nenteng beras punya kontrakan 20, punya mobil 3, motor 3, pakai minta 2 plastik lagi berasnya. Itu orang kaya orang miskin itu dia? Kaya. Apa orang fakir? Kita kata orang miskin dia pasti nggak terima. Lo orang miskin ya bawa beras fidyah. Wah barangan lo, barangan ngomong gitu. Lah itu ngambil beras fidyah. Kagak, itu bukan orang miskin, orang kaya. Ya orang kaya nggak boleh ngambil. Jadi ngambil apa kagak jadinya? Kok boleh terima ini? Terima apa kagak jadinya? Terima apa kagak jadinya ya?
Waduh nih Ustaz ngacak-ngacak aja nih. Ngacak-ngacak. Quran benar apa salah saudara? Quran benar apa salah? Benar. Wah kalau kita ngeraguin Quran